Alhamdulillah sehat. Ini sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu. Lancar ya semuanya. Iya. Bu Amel, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Tapi juga saya mohon maaf sudah mengganggu waktu ini Bu. Ya, jadi gini Bu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, saya kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada di modul 3.1. Sebentar lagi berarti selesai ini ya? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan secepatnya. Lancar semua. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan itu ya Bu ya. Ibu sudah guru penggerak. Sama saja ya. Jadi kita sama-sama sharing saja ya Pak ya, sama-sama belajar. Dan ada tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah, salah satunya Ibu. Gitu ya Bu. Bersedia ya Bu ya, berkenan ya Bu ya. Iya. Insya Allah bersedia. Saya juga terima kasih banyak Pak ini sudah mempercayai saya untuk mungkin bisa membantu tugasnya Kak ini. Amin. Ya. Mungkin kita nanti sharing saja gitu, apa yang mungkin dulu saya dapat ketika saya melaksanakan pendidikan CGP dengan mungkin sekarang Pak ini di angkatan 10 ya. 10 betul. Kemudian kita bisa saling sharing curah pendapat mungkin berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya Bu, boleh langsung aja. Boleh, silakan. Kurang lebih ada 8 pertanyaan Bu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini Bu ya, bagaimana Ibu dapat identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Ini berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Ini kalau dilihat dari pengertiannya sendiri sebenarnya sama-sama permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana suatu permasalahan ini ada yang berkaitan dengan etikanya, ada juga yang berkaitan dengan rujukan moralnya. Tentunya kita bukan hanya sebagai seorang pendidik, sebagai manusia biasa pun pasti kita pernah mengalami di situasi ini. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Biasanya kita lihat dari permasalahannya sendiri Pak ini. Kita identifikasi, kita cari informasi, baru kita analisis apakah ini termasuk kepada dilema etika atau kepada rujukan moral. Jadi kita melihat dulu nih permasalahannya. Terkadang memang hampir mirip sebenarnya gitu. Cuma ternyata ketika kita belajar berkaitan dengan dilema etika rujukan moral, ternyata permasalahan ini maksudnya ke dilema etika, ini maksudnya ke rujukan moral. Mungkin kalau yang belum pernah belajar berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral ini mungkin hampir bingung membedakannya. Iya, hampir bingung. Tapi setelah kita mempelajari, yang penting kita identifikasi dulu permasalahannya, baru di situ kita tahu maksudnya dilema etika dan rujukan moral. Tentunya di kedua permasalahan ini pun pasti treatment menyelesaikan permasalahannya juga mungkin berbeda. Jadi mungkin kita mengidentifikasi dulu ini masuk dilema etika atau rujukan moral, biar nanti keputusan yang diambil itu tidak tepat sasaran dan tidak baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, ada yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini pengambilan keputusannya gimana Ibu? Saya garis bawahi ini berarti permasalahan benar lawan benar. Betul, benar lawan benar. Jadi ada permasalahan yang memang satu sisi benar, satu sisi juga benar. Lalu bagaimana kita mengambil keputusannya? Tadi yang seperti saya bilang di pertanyaan pertama mungkin kita identifikasi permasalahannya dulu.
kita identifikasi permasalahannya, cari informasi sejelas-jelasnya. Kemudian kita bisa komunikasikan dengan tim yang ada, mungkin dengan pimpinan ataupun dengan rekan guru, gitu ya. Sambil melihat nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam kedua permasalahan tadi, ataupun nilai-nilai pertentangan apa yang ada di keduanya. Walaupun mungkin benar lawan benar, tapi akhirnya setelah kita mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari informasi sejelas-jelasnya, berdiskusi dengan tim sambil melihat mana yang ada nilai kebajikan dan nilai pertentangannya, kemudian dari analisis tersebut kita putuskan satu keputusan yang memaksimalkan harus seadil-adilnya, tentunya dengan memanusiakan atau dengan nilai kemanusiaan. Jadi kalau ibarat kata mungkin kita walaupun benar lawan benar, kita cari yang lebih banyak kemaslahatannya, yang bisa adil untuk kedua-duanya. Baik. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan ya, pertama diidentifikasi terlebih dahulu kasusnya seperti apa, karena ini dua-duanya benar gitu ya. Nah, kemudian mencari informasi yang dalam hal ini mungkin itu bisa bertanya dengan para wakil. Betul, gitu ya. Bisa mungkin cari informasi ke wakil ataupun ke rekan guru atau yang berkaitan langsung. Yang berkaitan. Di situ ada kolaborasi, ada kolaborasi. Kemudian nanti, wah ini nilai yang sisi kemanusiaannya itu nanti seperti apa keputusan akhirnya gitu ya. Akhirnya mungkin yang memungkinkan keputusan itu bisa memanusiakan dan adil untuk semuanya. Ya. Walaupun mungkin gitu walaupun mungkin ada yang tidak terima mungkin, tapi kita cari semaksimal mungkin yang adil kedua-duanya. Karena kan adil juga bukan berarti sama rata ya. Jadi mungkin sebisa mungkin kita cari informasi dan kebenarannya supaya kita bisa menentukan keputusan yang tepat dan adil untuk keduanya. Baik. Untuk selanjutnya Bu, mungkin ada langkah-langkah atau sejenis prosedur gitu Bu ya, yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut. Prosedur? Iya. Kalau langkah-langkah sih sama seperti tadi, seperti tadi sih. Yang penting menurut saya, jika ada permasalahan, baik itu dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, ataupun dengan rekan kerja, pertama yang penting adalah komunikasi yang jelas. Kemudian, ketika kita sudah membangun komunikasi, ada sebuah transparan informasi, jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi, sehingga mungkin itu bisa menjadi modal dasar kita untuk mengambil keputusan. Kalau kita sulit untuk berkomunikasi, kemudian di salah satu pihak ada yang menutupi informasi, akhirnya kita kan sulit gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin komunikasi yang baik itu sangat menentukan dalam membuat keputusan. Jadi biar kelihatan dulu gitu ya masalahnya apa. Informasi kita kumpulkan. Mungkin kalau kita dengar informasi dari satu pihak gitu kan, kemudian langsung kita memutuskan, rasanya kan tidak ini ya. Jadi mungkin ada satu informasi, kemudian kita cross check ke yang bersangkutan, kemudian kita membangun komunikasi, ada transparansi informasi antara satu dua pihak, dari situ kita bisa menentukan keputusan. Untuk selanjutnya Bu ya, masih banyak ya Bu ya. Masih ada 8. Ada 8. Keempat Bu ya, yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif. Sebenarnya kalau dibilang satu cara tidak juga. Terkadang memang permasalahan itu bisa langsung diputuskan dengan itu, tergantung urgennya. Ada juga permasalahan yang bisa didiskusikan terlebih dahulu. Jadi kalau dibilang apa sih efektifnya, pertama tadi komunikasi, yang kedua diskusi.
Nah, jadi mungkin saya pun sebagai pimpinan tidak merasa selalu paling benar dalam mengambil keputusan. Saya juga membutuhkan saran-saran dari teman-teman yang lain. Saya selalu ketika ada masalah yang memang tidak urgent banget gitu ya, biasanya saya kumpulkan para pimpinan, kemudian juga saya minta sumbang sarannya dari rekan-rekan guru. Nah, dari beberapa saran itulah baru kita ambil keputusan. Mungkin kalau efektif bisa dibilang ya musyawarah. Diskusi. Jadi kondisional gitu. Kondisional tergantung kepada permasalahannya. Ada juga kan mungkin terkadang permasalahan nggak bisa kita dengan jalan musyawarah. Harus. Ya, mungkin harus di hari itu juga untuk menentukan. Jadi ya fleksibel aja sih Pak. Nah, itu untuk pertanyaan yang kelima nih Bu ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Tantangan. Lebih kepada personal. Kalau menurut saya ya. Karena terkadang kita mengambil sebuah keputusan, kita walaupun kayak tadi kita sudah identifikasi masalahnya, kita sudah diskusi dengan beberapa orang, tapi terkadang ketika sudah memutuskan ada saja pihak yang memang tidak menerima. Walaupun mungkin kita sudah lihat dari beberapa sudut pandang dari arah sini arah sana gitu ya untuk mengambil keputusan, tapi ternyata keputusan yang kita ambil itu mungkin akhirnya akan mengecewakan orang lain. Itu tantangan menurut saya yang akhirnya bagaimana caranya sebagai pimpinan harus bisa memutuskan yang seadil-adilnya yang bisa diterima oleh semua pihak. Ya, tantangan di situ. Karena beda orang, beda ini ya perlakuannya gitu ya. Ada perlakuan. Kadang mungkin ada yang sulit dikasih tahu atau mungkin yang bisa gitu. Apalagi mungkin ini sangat berkaitan dengan peraturan yang ada di sekolah ataupun yang ada di yayasan. Lanjut Bu, untuk yang selanjutnya, apakah ada sejenis apa ya Bu? Jadwal gitu Bu, jadwal atau apa ya? Agenda untuk menyelesaikan kasus dilema etika gitu. Apakah langsung diselesaikan di tempat gitu, atau mungkin ya dijadwalin aja gitu, dijadwalkan aja gitu, atau memang ya seperti apa kebijakan itu biasanya gitu? Kalau yang selama ini saya jalankan ya fleksibel sebenarnya. Saya tadi bilang tergantung kepada permasalahannya. Kalau memang urgent dan memang harus diputuskan hari itu, saya harus putuskan hari itu dengan melihat berbagai sudut. Ya, tetap kita berpedoman kepada tadi nilai kemanusiaan, nilai kebajikan. Tapi kalau misalkan memang sekiranya permasalahan tersebut masih bisa dilalui dengan jalan diskusi, saya pasti akan lakukan dengan diskusi terlebih dahulu, baru bisa menentukan. Jadi fleksibel saja sih Pak Ibu, tidak ada permasalahan ini nanti saya tunggu 1 minggu ya. Gitu. Jadi ya nggak gitu juga. Kecuali mungkin seperti agenda sekolah nih. Biasanya kita kan sudah mengagendakan selama 1 tahun di kalender pendidikan. Nah, biasanya kita di awal kan ada diskusi berkaitan kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin itu bisa menjadi salah satu contoh hal-hal atau keputusan yang bisa diagendakan. Nggak mungkin kita bisa diputuskan hari itu, gitu kan? Karena butuh proses, butuh analisis, butuh waktu untuk bisa memutuskan. Jadi fleksibel aja sih. Fleksibel ya. Tergantung masalahnya. Betul. Seperti apa harus diputuskan. Gitu, sekarang misalnya. Selanjutnya, apakah ada seseorang gitu atau mungkin faktor lain gitu yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan gitu? Faktor lain atau mungkin ada orang lain yang membantu ya. Ibu gitu? Tentunya ada. Saya selama menjalankan tugas, baik itu membuat program sekolah ataupun membuat kebijakan dan memutuskan
sesuatu itu pasti saya berdasarkan dari tim. Pertama, biasanya saya diskusi dengan pimpinan yang lain dan juga rekan guru. Menurut saya itu hal yang sangat penting buat diri saya ketika saya harus mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, mungkin selain para pimpinan dan guru, saya punya seperti apa ya, seperti teman-teman untuk curhat pendapat, sebagai, kalau bisa dibilang sebagai mentor. Mentor buat saya ketika saya mungkin sudah berdiskusi dengan pimpinan, rekan-rekan guru, ternyata belum menemukan solusi gitu. Biasanya saya ke salah satu sahabat saya yang saya bilang mentor atau guru saya. Di situ saya mungkin curhat pendapat. Di situ mungkin saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya putuskan. Itu sangat membantu. Sangat membantu buat saya, gitu. Karena ya kita tidak menutup diri gitu ya. Saya tidak mau akhirnya keputusan saya selalu benar, saya juga enggak gitu. Pasti saya juga butuh masukan, butuh gambaran dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman gitu. Terakhir. Iya. Tadi sudah cukup jelas jawaban-jawaban dari Ibu. Nanti saya tinggal menganalisis ini. Oke. Ada pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi sudah cukup jelas gitu ya. Nah, pembelajaran apa yang kira-kira mungkin dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan hingga saat ini? Pengalaman pembelajaran yang bisa pembelajaran. Kalau menurut saya pertama komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dan selalu berkomitmen pada keadilan ya. Jadi usahakan mungkin supaya kita bisa adil kepada kedua-duanya ketika itu terjadi benar lawan benar, walaupun mungkin di antara benar lawan benar itu ada yang paling benar, tapi sebagaimana bisanya kita tetap berlaku adil dengan cara komunikasi dan bahasa yang baik supaya salah satu pihak yang mungkin merasa tidak setuju dengan keputusan kita bisa menerima dengan baik, tentunya dengan komunikasi dan bahasa yang baik. Kolaborasi juga. Ya, itu tentunya kolaborasi. Tidak terlepas kayaknya itu. Baik, Mel. Sepertinya wawancara sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon doanya juga, mudah-mudahan coba selesai ya. Terima kasih sama-sama juga Pak Edi. Mungkin itu yang bisa saya berikan sedikit sharing berkaitan dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan Pak ini juga lancar sampai terakhir ke panen raya, sampai juga mendapatkan sertifikat lulus. Amin. Sehat selalu, tetap semangat dan lancar semua. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Yoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, saya kebetulan sekarang calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang. Saat ini sedang ada di materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan kerja Pak. Dan di sini ada tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai 3 orang kepala sekolah yang kebetulan saya memilih Bapak. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya atas waktunya. Dan terima kasih juga atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk Bapaknya. Baik Pak, di sini kurang lebih ada 8 pertanyaan yang mungkin nanti bisa Bapak sampaikan jawaban dari Bapak biar buat ilmu juga buat saya gitu ya. Semoga saya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Pak ini sudah menjalani program studi penggerak angkatan ke-10 ini. Mudah-mudahan nanti lancar dan selesai sehingga bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Amin, amin. Yang kedua, saya sangat mendukung dengan program ini dan ya semuanya mudah-mudahan bisa dengan lancar, Pak. Amin. Selanjutnya terkait dengan identifikasi pengambilan keputusan yang berbasis pada dilema etika rujukan moral. Salah satu cara mengidentifikasi saya adalah melalui informasi dari beberapa staf saya, terutama dari wakil kesiswaan, wakil guru, wali kelas dan sebagainya, untuk menentukan ini keputusan yang harus didasari pada dilema etika atau rujukan moral. Nah, informasi dari staf, stakeholder, dari siswa inilah yang saya pakai untuk mengidentifikasi tentang keputusan yang harus saya ambil. Baik. Jadi untuk mengidentifikasinya Bapak mendapatkan informasi terlebih dahulu dari para wakil ya, atau mungkin stakeholder yang lain. Gitu. Baik. Untuk yang kedua ya Pak ya, sejauh ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang saat ini sedang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Tentunya sebelum saya mengambil satu keputusan yang itu sifatnya adalah keputusan resmi unit, tentunya kami koordinasi dulu dengan yang tadi memberikan identifikasi tentang masalah ini. Jadi karena saya tentunya tidak mengambil keputusan sendiri. Tentunya ada beberapa pertimbangan yang memang harus kita pikirkan gitu. Sebagai contoh ketika kita melaksanakan field trip. Kalau didasarkan pada aturan, semua siswa kan harus membayar. Tetapi pada kenyataannya kadang dengan latar belakang orang tua, dengan kondisi siswa dan sebagainya, ya kita harus ambil kebijakan mana yang terbaik untuk semuanya. Ada saja terutama di masalah keuangan terkait dengan pengambilan keputusan ini, dan kita harus bijak di situ. Ada contoh lagi mungkin terkait dengan keikutsertaan peserta ujian. Kadang kita juga ada dilema di situ. Di satu sisi ada administrasi yang harus dipenuhi, tapi di sisi lain peserta didik jangan sampai kehilangan haknya untuk ikut ujian. Sama-sama benar gitu ya. Iya, sama-sama benar. Dan istilahnya tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Kadang ada beberapa hal yang memang harus menjadi pertimbangan kita pada dalam pengambilan keputusan kita ini. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau sejenis prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Baik. Kita sebelum adanya pengambilan keputusan, tentunya langkah awal adalah kita mengidentifikasi permasalahan yang ada, baik secara latar belakang masalah yang muncul ataupun keputusan ketika kita ambil itu nanti dampaknya akan seperti apa. Yang kedua, selain kita identifikasi tentang permasalahan yang muncul dan dampaknya, biasanya kami berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari sumber informasi agar dalam pengambilan keputusan tidak salah. Terus yang ketiga, ya kita mengambil keputusan berdasarkan pada poin 1 dan poin 2 tadi. Sehingga apa yang kita ambil itu tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Pak ya.
Ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah ya kita identifikasi permasalahan, Pak. Kembali lagi identifikasi permasalahan dan kembali lagi kita komunikasi kan, dengan pihak stakeholder yang terkait, termasuk kita lihat kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Kira-kira seperti itu. Untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang pertama adalah tentunya antara tuntutan pekerjaan dengan tuntutan moral. Artinya ada satu sisi pekerjaan yang menuntut kita harus mengambil keputusan tegas, tetapi di sisi lain ada satu moral, ada satu etika yang kita harus bicara dengan hati. Baik. Sehingga keputusan yang kita ambil ya tentunya didasarkan pada fakta-fakta yang memang ada di lapangan, dan kita mengacu kepada peraturan yang memang diberlakukan di sekolah kami. Tantangan itu ya Pak ya? Iya. Untuk yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal gitu ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika misalnya, atau mungkin Bapak langsung menyelesaikannya di tempat gitu, mungkin ada guru atau apa gitu ya Pak ya yang memiliki kasus tertentu gitu, apakah langsung di tempat atau mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedurnya itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk masalah jadwal, tentunya selain kita memiliki jadwal yang memang sudah terprogram, contohnya jadwal konseling, jadwal coaching terhadap guru-guru, itu sudah terprogram, sudah tersusun. Tentunya kita juga ada yang tidak terprogram, yaitu sebuah kasus yang sifatnya insidental. Artinya apa? Ketika ada pertentangan antara guru dengan guru, guru dengan siswa, atau siswa dengan siswa, siswa dengan orang tua dan sebagainya, itu adalah sifatnya insidental. Biasanya kita selesaikan saat itu juga gitu. Supaya apa? Supaya tidak berkepanjangan dan tidak melebar kemana-mana. Kira-kira seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya, apakah ada seseorang gitu mungkin Pak ya, atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak, mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Kebetulan posisi saya sebagai pimpinan, jadi orang yang selalu membantu dalam proses pengambilan keputusan adalah tentunya adalah para wakil, pembina OSIS, sama ya Bapak Ibu wali kelas selama ini gitu ya, yang selalu membantu itu dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam saat proses identifikasi masalah, proses penyelesaian masalah, sampai proses pada pengambilan keputusan. Jadi mereka selalu ambil berkolaborasi. Terakhir Pak, terakhir, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, Bapak jelaskan tadi gitu ya, kira-kira mungkin ada pembelajaran yang bisa Bapak petik gitu ya Pak, dari pengalaman dalam pengambilan keputusan selama ini? Baik, terima kasih. Ya, dari proses pengambilan keputusan yang ada, ya kita belajar bahwa orang yang beda itu permasalahannya juga tidak sama. Begitu juga permasalahan yang berbeda tidak harus diselesaikan dengan cara yang sama. Ada beberapa kebijakan kita yang memang kita menyesuaikan dengan latar belakang yang punya masalah dan permasalahan yang ada, Pak. Baik. Itu ya Pak ya? Iya. Kalau begitu terima kasih Pak Sama-sama, atas waktunya.
mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngobrol lagi katanya. Ya sukses selalu, mudah-mudahan lancar semuanya Pak, sehingga nanti dari CGP C-nya bisa rontok jadi GP. Ya, amin. Terima kasih atas support dan ya sama-sama Pak, sukses selalu. Terima kasih.